Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Ada yang hari ini sedang ada jadwal vaksin? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ya. Semuanya sudah vaksin atau belum ini kelas 10? Belum. Belum ya? Belum. Ya. Hari ini apakah ada tugas dari pelajaran lain? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, berarti tes diagnostiknya pelajaran pemrograman sebisa mungkin hari ini sudah bisa dikerjakan ya, bagi yang belum. Oke, untuk mengawali kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan ya. Tentunya kemudahan itu harus diusahakan ya, tidak hanya dengan doa tapi dengan usaha. Saya akan menunjuk satu siswa untuk memimpin doa ya. Nanti silakan on cam ya. Mbak Desi Dwi Marianti dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan diaktifkan kameranya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Desi. Sehat Mbak Desi? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Untuk anak-anakku semuanya, screenshotnya nanti bisa dilakukan setelah ini ya. Saya sudah menampilkan materinya, terus diaktifkan kameranya. Terus nanti akan ada mungkin kuis ya. Kuis beberapa yang bisa menjawab. Nanti saya berikan nilai di atas KKM intinya ya. Intinya di atas KKM. Saya akan mengulas terlebih dahulu ya. Suara saya sama tampilan layarnya apakah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada 171 ya yang sudah mengerjakan ya. Ini 171 ada beberapa yang duplikasi. Dan karena memang tes diagnostiknya ini fungsinya untuk ini ya. Bukan untuk sekedar ulangan ya, tapi kamu bisa melakukan lebih dari satu kali pekerjaan ya, lebih dari satu kali kamu mengerjakan intinya. Nah, nanti ada nggak peningkatan dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya? Nah, di sini ada satu siswa yang memperoleh nilai sempurna ya 100 ya, Mas Saiful Anwar ya. Saya lihat sudah beberapa kali mengerjakan ya, dari nilai startingnya itu 65 apa 60 ya, sampai akhirnya naik merangkak 80, 85, 90 sampai 100 ya. Sebenarnya Mbak Eka Deswita pun bisa ya melakukan retake ya, ngambil lagi supaya nanti nilainya bisa lebih sempurna. Selain juga nanti lebih paham ya kalau ngerjain ulang ya. Maka waktunya sebenarnya saya panjang ya, lumayan panjang ya, sampai dengan sebelum penilaian tengah semester. Agar nanti ketika penilaian tengah semester itu nilainya ya cukup pantas lah untuk dinilai itu kan, nilainya 60 ke atas itu ya. Kalau nilainya 43 kan guru yang nanti akan mengalami kesulitan ya bagaimana cara mengolah nilai itu ya. Nah, saya akan coba tampilkan ya ini hasil-hasilnya ya. Nah, yang pertama kali ngerjain itu Mas Brian. Ini saya mohon maaf ya Mas Brian kalau saya buka kartunya sebentar ya. Itu dia ngerjain tanggal 26 bulan 8 ya, jam 5 lebih jam 3 lebih 53 ya ini ya. Nah, terus ngerjain langsung terus ya. Masih di bawah terus ngerjain lagi ya. Jadi semuanya rekodnya di sini ada sejarahnya ya. Nah, Mbak Eka Deswita ngerjain sekali ya, langsung dapat 8 ya. Ya, first ya, ngerjain sekali dapat 8, ngerjain 2 kali dapat 8 juga ya. Nah, terus ya yang lain sebenarnya ada juga yang nilainya 8 ya, bagus-bagus ya. Mbak Nur Afifah ya, Mbak Nur Afifah dapat 8.
Terus ada lagi yang juga dapat 75 ya. Tapi di sini yang saya sampaikan kalau bisa jangan mudah berpuas diri gitu ya. Kalau prinsipnya orang belajar itu ambil pencapaian yang paling optimal gitu ya. Tapi kalau dirasa 75 sudah cukup puas ya sudah gitu ya. Nah ini dikembalikan ke siswa masing-masing ya. Prinsipnya saya tidak membatasi ya. Ini ada yang dapat 8. Dan kalau saya lihat berarti nanti prosentase dari 171 ini yang mengerjakan ya. Ini belum seluruh siswa, belum kelas 10 TKJ 1 2 3 belum semuanya mengerjakan ya. Silakan latihan ya, dan di sini di pertemuan kali ini kita akan coba bahas ya. Nah, saya sudah menyediakan 2 file buat belajar ya. Yang pertama ini file modul, ini ya e-modul. Nah, ini sudah ada keterangan lengkap sekali ya. Cuman ini versi yang ini ya, versi yang handbook. Handbook itu versi yang lengkap gitu ya. Dijelaskan per definisi ya. Misalkan kayak di sini operasi dasar itu dijelaskan per definisi. Nah, sedangkan yang satunya lagi ini versi yang paling sederhana atau istilahnya Kindle Books ya, versi buku yang sudah dirangkum dengan kalimat yang lebih padat tapi juga lengkap gitu ya. Nah, kita akan coba bahas ya. Nah, jadi untuk tes diagnostik ini saya nggak bahas lagi ya, karena kemarin sudah saya bahas beberapa ya. Kita akan coba mentelusur untuk yang ini ya. Ini ada yang baru masuk. Oke. Kita akan coba bahas yang pertama yaitu untuk variable and data type ya. Kita akan bahas. Saya akan tampilkan dulu ya dengan Paint buat coret-coretan. Ya. Oke. Nah, kita akan bahas yang ini dulu. Nah, variable and data type. Nah, variabel itu apa, Pak? Nah, variabel itu diawali dengan suatu huruf. Ini ya. Nah, huruf. Terus pasti ada tanda sama dengan. Ya, ada tanda sama dengan. Huruf diikuti dengan tanda sama dengan. Ya. Fungsi variabel buat apa? Nah, kita praktekkan saja ya. Saya ulangi ya. Jadi variabel itu diawali dengan huruf ya, simbol huruf, bukan angka. Ya, ada hurufnya. Nah, kalau teorinya lengkap ada di modul. Variabel itu apa? Itu lengkap sekali ya. Saya akan menggunakan kalimat yang paling sederhana. Variabel itu diawali dengan huruf. Diikuti dengan tanda sama dengan. Sampai di sini jelas ya? Ya, jadi misalkan X sama dengan 5 ya. Ya, X itu variabel ya. Ya, karena diawali dengan huruf ya, diikuti dengan tanda sama dengan. Keterangannya di sini ada 5. Berarti 5 itu dimasukkan ke dalam X. Berarti X nilainya 5. Nah, kita akan praktekkan dengan online Python ya di sini ya. Sama ya sebenarnya dengan Python IDE ya. Misalkan X sama dengan 5. Nah, ini variabel. Jadi X itu nilainya 5. Terus saya cetak ya, print X ini kan. Kelihatan nggak ini tampilannya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, terus kita coba jalankan ya, run ya. Nah, X itu nilainya 5. Nah, karena X itu angka, nah, kenapa angka, Pak? Karena tidak diapit dengan tanda petik 2. Ya, di sini nggak diapit dengan tanda gini ya. Nah, kalau diapit dengan tanda petik 2 gini, berarti X-nya itu berisikan karakter 5. Ya, jadi kalau ditampilkan itu sama-sama 5. Tapi kalau saya tambah gini ya, ditambah 5 gini ya. Jadi X nilainya 5, ditambah dengan 5 ya, 5 karakter ya, ini gini ya. Dijalankan hasilnya 55, bukan 10 ya. Karena X itu variabel yang berisikan nilai simbol karakter 5 ya. Oke. Nah, contoh ya, ini kalau saya hapus ya nilai 5-nya. Oke. Ini saya hapus. Nah, kita run ya, jalankan ya, nilainya 10 ya.
Jadi di sini yang perlu kamu ketahui yaitu ada penggunaan karakter ya. Di sini saya buat komentar ya. Sebentar di sini ya. Ada penggunaan karakter untuk apa ya? Untuk data string atau kata dan tanpa tanda ini berarti angka ya. Oke. Jadi ketika nilai X-nya dikasih tanda petik 2, saya ulangi lagi. Jadi kalau dikasih tanda petik 2 gini, berarti 5 itu bukan dianggap sebagai angka ya, tapi dianggap sebagai karakter. Itu ya. Itu yang pertama yang perlu kamu ketahui. Nah, kita kembali lagi ke Pine-nya ya di sini ya. Kita bahas yang ada di contoh. Nah, setelah itu kamu mengetahui sama dengan ya. Nah, jadi kalau ada simbol sama dengan, terus sebelumnya diikuti dengan huruf ya A atau B atau C atau X atau Y gitu, berarti ini semuanya disebut sebagai variabel ini ya. Nah, terus yang mungkin menjadi pertanyaan, Pak, ini sebenarnya pemrograman nanti arahnya untuk apa sih buat anak TKJ itu ya, saya sampaikan ya. Jadi kamu belajar pemrograman computing, nanti kamu akan membuat semacam software ya, saya sampaikan. Jadi kemarin saya coba tanya bagi beberapa anak yang sudah berangkat ke sekolahan di tatap muka terbatas, itu kebanyakan kepengen tahu tentang komputer. Nah, jadi kalau komputer itu pasti erat kaitannya dengan, saya sampaikan ya, erat kaitannya dengan perhitungan, matematika. Ya, desain grafis ada di komputer, tapi desain grafis tidak, ini ya, tidak, jamnya tidak banyak ya. Jadi kalau bagi kamu yang kepengen dalami desain grafis itu, misalkan habis SMK selesai, kok kalau kuliah ya, saya kepengen dalami desain grafis Pak, berarti jurusannya bukan komputer, tapi jurusannya ilmu seni. Itu banyak sekali kamu belajar tentang seni-seni karikatur, seni-seni tentang ya ini ya, desain grafis. Nah, kalau komputer erat kaitannya dengan namanya juga komputer ya, compute gitu kan, ngitung gitu kan. Jadi bagi siswa yang mungkin masuk komputer terus harapannya tidak berkaitan dengan perhitungan, yaitu berarti salah pemaknaan gitu ya. Saya mencoba menyadarkan dari awal ini ya Mas Mbak semuanya. Ya, jadi komputer itu erat kaitannya dengan dunia komputasi atau perhitungan. Nah, bagi yang mungkin merasa kesulitan di mata pelajaran pemrograman ya, itu hal yang sangat wajar ya. Karena baru belajar ya, baru pertama mengenal gitu ya. Jadi yang pertama yaitu kita sudah paham tentang variabel. Nah, terus fungsinya variabel buat apa, Pak? Nah, fungsinya variabel itu saya akan demokan langsung ya. Saya akan demokan langsung. Oke. Saya akan demokan dengan aplikasi namanya kalkulator ya, biar paham ya. Nah, ketika kamu memasukkan angka gini ya, saya klik ya 8 ini ya. Nah, 8 itu masuk ke dalam memori komputer, direkam ya. 8 terus dikalikan 9, misal gini ya. 8 kali 9. 8 itu angka, 9 itu angka. Itu dimasukkan ke memori komputer. Tempat penyimpanan memori komputer itu namanya variabel ya. Terus sama dengan ya. Hasilnya 72. Jadi 8 dikalikan 9 ketemu 72 itu hasil perhitungan yang ada di memori. Nah, ini kan keterangannya ada memori kan. Nah, contoh lagi ya. Misalkan 58 diakarkan ya, ketemunya sekian. Nah, contoh lagi yang lain 96 dibagi dengan 3. Ini ya, kita lihat memorinya sama dengan ini kan. Nah, jadi 96 dibagi 3 ini semua perhitungannya masuk ke memori komputer. Nah, bentuk memori itu variabel. Kalau kita lihat di sistem operasi Windows itu kita bisa lihat di bagian text manager. Nah, di sini ada keterangan memory usage ya. Nah, ini contoh ini ya. Nah, ini ada keterangan memory usage. Nah, memori itu tempat penyimpanan semua informasi yang ada di komputer.
Nah, dan itu prosesnya akan dikalkulasi. Di sini ada keterangan ya. Nah, semoga itu bisa memberikan kamu gambaran ya tentang apa fungsi variabel. Jadi variabel itu fungsinya untuk tempat penyimpanan informasi ya. Nah, di sini di program di sini kita sudah kenal ya variabel. Nah, terus berikutnya anak-anakku. Nah, kalau saya memasukkan 1x sama dengan 5 ya, 1x sama dengan 5, ini error apa enggak, Pak? Nah, di sini saya ketik 1x ya, kita jalankan. Nah, ini error. Jadi penulisan variabel itu tidak boleh diawali dengan tanda angka. Harus diawali dengan huruf ya ini ya. Jadi kalau 1x ya nggak boleh ya. Harusnya x1 ini ya. X1 sama dengan 5. Lah ini juga diganti x1. Run gini kan, hasilnya 10. Nah, itu yang untuk pengenalan ya. Jadi kesalahan penulisan kode program itu bisa jadi ini penulisannya udah betul ya, 1x ini kan nggak ada yang salah ya, nggak ada petik ini kan, kalau kayak gini salah ya, penulisannya salah. Jadi x1 sama dengan 5, berarti nilai x1 itu diisi dengan angka sama dengan 5, terus tampilkan nilai x1 ditambah dengan 5 ya, jadi hasilnya 10 ini ya. Nah, itu kaitannya tentang, kita baru bahas yang pertama tentang variabel ya. Nah, di suatu variabel di sini kita bisa menggunakan operasi ya, plus, minus, kali. Terus di sini ada perpangkatan ya, eksponensial itu artinya perpangkatan, dan di sini ada keterangan division. Ya, division itu pembagian, terus yang ada keterangan apa ya, persennya ini maksudnya modulus ya, sisa hasil bagi. Nah, kita akan coba lakukan ya di sini. Nah, oke. X sama dengan 5 ya. X2 sama dengan X plus 5 ya. In X. Oke, saya akan tanya ya ini. Ada kode program kayak gini ya. X sama dengan 5, X2 sama dengan X plus 5. Print X. Kira-kira yang tampil nilainya berapa? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan nama, kamera aktif, nanti saya nilai. Halo? Bagaimana? Ini diem semua. 5. Ya, 5. Siapa? Namanya siapa? Dimas Setia Pratama. Dimas Setia Pratama. Oke, nilainya 5 ya. Ya, betul. Kameranya aktif nggak ini, Mas? Pas jawab kameranya aktif ya. Nah, oke, benar ya, nilainya 5. Ya, kenapa nggak 10? Kalau 10 X2. Ya, X2. Ya, oke, betul ya. Nah, yang lain juga boleh jawab ya. Nanti Mas Dimas ini ya, Mas, tak rekap ya nanti ya. Nah, oke, yang tambah lagi ya. Nah, misal di sini biar nanti munculnya 20, caranya gimana? Yang munculnya 20. Ya, ada yang bisa jawab? Supaya munculnya 20 berarti kode program yang harus dimodifikasi kira-kira yang mana? Oke, ada yang bersedia menjawab? Sebutkan nama dulu, kamera aktif ya. Ya. Nah, X sama dengan 5, X2 sama dengan X plus 5, print X ya. Supaya nanti munculnya 20. Oke, caranya kira-kira gimana? Yang dirubah yang baris keberapa? Ini ada yang baru masuk lagi. Nah, ada? Yang nilainya 80. Mbak Eka, Mas. Siapa ya tadi ya? Ari apa ya? Coba. Oke. Nih. Saya lupa ya nama-namanya ya ini. Ya, Aisyah mungkin mau menjawab. Mas Saiful Anwar. Mbak Mailan. Ya, Aisyah ini juga nilainya udah bagus ya, 73 ya.
Ya, Mas Dimas, ini bagus ya nilainya 9 ya. Oke. Nah. Oke. Kira-kira bagaimana supaya munculnya 20? Ada yang mau menjawab? Oke. Masih bingung ya? Nah, jadi nilai X itu nilainya diisi dengan 5. X2 yaitu nilai X ditambah dengan 5 dimasukkan ke X2, berarti X2 nilainya 10. Tapi yang di sini yang ditampilkan nilai X, berarti yang tampil hanya 5. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, ini yang tampil 5. Nah, gimana caranya supaya yang tampil itu supaya yang tampil itu ini ya. Jadi tadi kan X sama dengan 5, X2 sama dengan X plus 5 ya, print X ya. Nah, gimana caranya yang supaya munculnya itu angka 20? Nah, di sini kita bisa tambahkan kan di sini kan. Ya, nilai X itu 5, nilai X2 itu 10 ya. Ya, X ditambah X2 plus 5 ini ya. Hasilnya gini ya. Jadi nilainya X itu nilainya 5 ya, kan ditambahkan nilai X2 itu nilainya 10 ya. Karena di sini kan X plus 5. X-nya 5 ditambah 5, 10 ya. Terus ditambah dengan 5. Jadi 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 gini kan. Kita coba jalankan ya, Ran. Ya, 20 ya. Gitu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Halo? Gimana? Pak. Atau masih kesulitan? Diulangi, Pak. Oke, kita ulangi. Nah, saya akan coba gini ya, pakai Residukot aja ya. Nah, biar gampang. Nah, saya kasih contoh ya, masukkan nilai 5 ke variabel X. Berarti perintahnya apa di sini? Nah, ini nah gini aja pakai Residukot. Masukkan nilai 5 ke variabel X ya. Masukkan nilai 5 ke variabel X. Ya, ini tak besarin. Contoh ya, ini saya kasih contoh. X sama dengan 5. Berarti maksudnya nilai 5 dimasukkan ke variabel X. Jadi X itu nilainya 5. Nah, karena di sini tidak ada tanda petik, ya, berarti 5-nya itu dianggap sebagai angka. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, paham ya. Oke. Sekarang kalau saya kasih contoh misal gini. X sama dengan 6 plus 10. Ya, saya tanya ya. Kira-kira ini programnya error nggak kalau kayak gini? Kayaknya error. Kayaknya error. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, X sama dengan 6 plus 5. Ini ya. Ini ya. Nah, terus kita tampilkan ya, print X, gini ya. Kita jalankan. Nah, ternyata nggak error ya. Nah, berarti ya di sini ya, ini nggak error ya, bisa jalan ya, jalan ini kan. Nah, kalau kayak gini, 1X sama dengan 67 kurangi 3. Error nggak kira-kira? Errornya di yang mana? Yang 1X. Harusnya X1. Ya, harusnya jadi X1. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, oke. Nah, gini. Ini ya, run. Ya. Tapi di sini nggak tampil karena apa? Nggak tampil 64-nya, Pak. Itu karena apa? Nggak tampil karena apa? Nggak ada print. Ya, print ya. X1. Oke. Ini ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Ada yang mau bertanya? Bisa. Bisa ya. Oke.
Nah, jadi untuk variabel yang di sini, ya ini contoh ya. Nah, cara prakteknya gini, ya yang di sini ya, yang di sini. Saya akan kasih tahu cara prakteknya bagaimana. Karena ini ringkas banget sih. Yang mau belajar modulnya juga boleh ya, ini lengkap ya. Nah, saya akan kasih cara yang lebih ringkas ini ya. Nah, oke, jadi gini. Di sini X sama dengan 5 ya. Nah, terus di sini ada keterangan X gini ya. Nah, ini maksudnya itu di print ya. Ya, print X gini ya. Print X gini ya maksud saya ya. Nah, muncul nilainya 5 gitu kan. Terus di sini ada keterangan X plus 2. Nah, cara prakteknya gimana, Pak? Di sini ada keterangan sum of two variable. Ya, menjumlahkan dua variabel ya, antara nilai X yang isinya 5 ditambah dengan 2. Ini sum intinya penjumlahan ya. Nah, hasilnya 7. Nah, kalau di sini ada keterangan hasil 7, maka harus di print ya. Print X plus 2 ini ya. Nah, ini juga sama ya, ini pengurangan, ini perkalian ya. Terus yang ini namanya apa? Keterangannya eksponensial per pangkatan ya, pangkat ya, eksponensial. Nah, oke. Saya akan kasih contoh ya, silakan diperhatikan. Nah, biar nanti programnya lebih interaktif ya. Nah, ini contoh. Nah, X sama dengan ya input ya gini ya, biar programnya lebih interaktif. Masukkan suatu angka untuk mengetahui nilai perpangkatannya gini ya, /n gini ya. Nah, terus X sama dengan int X gini ya. Oke, terus print ya, hasil perpangkatan bilangan ini koma ya, X sama dengan ya, saya kasih koma ya, X kali ini ya, X pangkat 2 ya, jadi pangkat 2. Oke, ini kita jalankan ya supaya programnya ini lebih interaktif. Run ya, masukkan suatu angka untuk mengetahui nilai perpangkatannya. Oke, 5 pangkat 2 itu kira-kira berapa? Saya masukkan angka 5 ya. 5 pangkat 2 kira-kira berapa? Ada yang tahu? 5 pangkat 2? 25. 25. Berarti enter ya di sini ya, enter. Oke, saya ulangi ya ini ya. 5 enter. Hasil perpangkatan bilangan 5 sama dengan 25. Hasilnya kayak gini ya. Nah, jadi program ini akan menghasilkan pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, yang mungkin tidak tahu pangkat saya jelasin sebentar ya. Ya, harusnya sudah tahu pangkat ya. Sudah tahu pangkat atau belum ini? Sudah. Sudah ya. Oke, saya tanya ya. Ya. Oke, 8 pangkat 2 berapa? 64. 64. Oke. Jadi kalau di sini X sama dengan 8, X gini ya, kali 2 itu nilainya 64 gini ya. Jelas ya? Nah, jadi 8 dimasukkan ke X, terus dihitung ya, X bintang-bintang 2 sama dengan 64. Maksudnya pangkat 2 dari nilai X itu 64. Karena nilai X-nya itu 8. Ini kan. Nah, oke. Kita lihat di kode program ya ini ya. Kita analisis ya. Pak Guru mau menjelasin satu-satu. Oke, jadi nah, kode programnya gini. Ya, X itu karena ada sama dengan namanya apa? Variabel gini ya. Variabel itu untuk apa tadi? Pak Guru jelasin. Halo? Variabel untuk menyimpan informasi ya. Nah, ya. Informasinya bisa dalam bentuk angka
ya. Atau apa? Satunya lagi. Karakter. Ini ya. Oke. Nah, jadi X itu variabel ya. Di sini ada keterangan masukkan suatu angka. Nah, saya bisa memasukkan angkanya. Di sini ada keterangan input. Nah, berarti X itu akan terisi ketika usernya menekan tombol yang ada di keyboard ya. Nunggu di keyboard. Nah, karena di sini ada keterangan input ya. Oke, kita lihat ya di programnya ya. Nah, ini tak jalankan ya. Nah, dia nggak langsung selesai ini. Oke, ini kursornya kedip-kedip itu ya. Dia nunggu. Saya masukkan 6. Kita ulangi ya. Oke, saya masukkan 6 gini ya. Setelah itu enter. Nah, 6 ini masuk ke variabel X di sini ya. Nah, jadi di sini ada keterangan input menunggu. Jadi nilai-nilai variabel X itu akan terisi ketika user atau pengguna itu memasukkan suatu bilangan. Setelah itu diakhiri dengan menekan enter. Nah, baru nilai X-nya masuk. Ya, nilainya 6. Nah, setelah itu di sini ada keterangan X sama dengan int dalam kurung X. Nah, ini buat apa, Pak? Nah, jadi angka 6 yang tadi saya masukkan karena di sini menggunakan formula input, 6-nya itu dianggap sebagai karakter. Nah, 6-nya dianggap sebagai karakter. Nah, kalau karakter bisa dipangkatkan nggak, Pak? Ya nggak bisa dipangkatkan. Ya, jadi supaya nanti bisa dikenai operasi perpangkatan, maka harus dikonversi sebagai angka. Ya, harus dikonversi. Ini ya, sebagai angka. Nah, menggunakan formula int dalam kurung X ya. Jadi 6 dirubah menjadi angka. Setelah itu 6-nya dimasukkan ke variabel X. Jadi X yang pertama di sini berisikan nilai 6 tapi karakter. Ini ya, karakter. Ya, saya singkat kar gini kan. Terus X yang kedua di sini di bawah ini ya, 6-nya itu sudah dalam bentuk angka. Nah, jadi yang atas, X yang atas itu, nilai 6 yang saya masukkan melalui keyboard, itu masih dalam bentuk karakter. Ini ya, karakter. Terus setelah itu, 6-nya ini saya rubah, ya, ini menjadi angka dengan fungsi int dalam kurung X. Kenapa nilai di dalamnya X, Pak? Karena nilai X yang di atas ini yang akan kita rubah menjadi angka. Ya, 6-nya bukan 6 karakter ya, tapi 6 angka. Setelah itu dicetak ya. Hasil perpangkatan bilangan ini ya. Bilangan koma, ini perhatikan ya tanda koma. Tanda koma itu fungsinya buat apa, Pak? Tanda koma itu fungsinya untuk memisahkan atau menggabungkan suatu nilai. Ya, hasil perpangkatan bilangan X ya sama dengan X dikalikan 2. Ini ya. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Kita preteli programnya satu persatu biar kamu paham. Kita akan bahas yang pertama itu tentang print dulu ini ya. Supaya paham ini ya. Nah, oke. Print 1 di sekolah. Gini ya. Tampilannya kayak gimana, Pak? Ini kita run ya. 1 di sekolah. Nah, ini kalau satunya saya kasih /n, ya ini ya contoh ya. Run. Satunya ada di baris pertama, di sekolahnya ada di baris yang kedua. Dan di sini ada jarak spasinya ini ya, perhatikan ada spasinya. Nah, tapi ini kalau saya rubah, ya gini ya. Saya rubah di sini ya, di sekolah, terus ini saya hapus. Nah, apa yang terjadi ini ya? Baris pertama itu 1, baris kedua di sekolah, dan di sini di bawahnya tidak ada spasinya. Oke, saya kasih contoh yang lainnya lagi ya. Print lagi ya. Ya, mobil saya Ferrari, misal gini ya. Nah, analisis ya barisnya ya. Nah, 1 ya di baris pertama, /n ini ya ganti baris ya, di sekolahnya ada di baris kedua.
mobil, ya, mobil. Terus di sini ada keterangan spasinya ya, karena di sini ada tanda koma. Jadi fungsi tanda koma sama slash n buat apa? Ada yang bisa menjawab? Jadi slash n-nya ini nggak boleh terbalik ya. Nah, slash n-nya kayak gini. Slash n itu fungsinya untuk ganti baris, ya, ganti baris. Nah, terus di sekolah ini dia akan aktif di baris yang berikutnya ya. Jadi slash n itu seperti enter gini ya. Saya tambahin lagi slash n gini ya. Nah, ada 1, 2, 3 ya, 3 baris ya, 3 baris setelah 1 ya. Kita coba ya. Nah, 1, 2, 3 ya ini ya. Nah, di sekolah mobil saya Ferrari. Nah, itu ya. Kalau tidak pakai slash n gimana Pak? Ya, 1 di sekolah gini ya, berarti dia hanya ada di 1 baris ini ya. Oke, itu tentang print ya, print slash n sama tanda petik ya. Nah, untuk lebih hematnya anak-anakku ya, pesan saya ya untuk latihan ya. Jadi kalau nggak latihan langsung, nggak ngerjain tes diagnostik, ya banyak yang belum ngerjain, nanti nggak paham ya. Nah, ini dicoba saja. Jadi soal yang ada di tes diagnostik itu fungsinya untuk mentelaah sejauh mana pemahaman kamu. Ya, karena ini soalnya praktek semuanya. Saya menghimbau silakan hari ini paling akhir ya tes diagnostik diselesaikan ya. Terus saya akan memberikan nilai tambahan di luar kegiatan sinkron bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan temannya yang kesulitan. Menjawab pertanyaan itu sifatnya mendiskusikan, bukan berbagi kunci jawaban ya, saya sampaikan. Itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Dan silakan yang ada di modul ini boleh dicoba ya, boleh dicoba ya. Dan saya ingatkan karena jurusannya TKJ ya, saya sampaikan ya, jurusan TKJ megang alat, megang perangkat, konfigurasi jaringan itu semuanya pasti akan berkaitan dengan angka-angka ya, berkaitan dengan konfigurasi ya, itu yang saya sampaikan ya. Jadi kamu belajar tentang jaringan dasar aja sudah harus belajar tentang mungkin IP address itu ya. Jadi kalau masuk jurusan TKJ memang ruang lingkup yang kamu pelajari kaitannya tentang ya aritmatika ya, logika. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas tadi sudah menanggapi jawaban saya. Untuk absensinya saya akan bagi ya. Saya akan bagi. Nanti yang nggak bisa absen silakan oh ya, sama ini ya, kemarin ada banyak siswa, saya coba jelaskan sebentar ya. Ini kemarin ada banyak sekali siswa yang nggak tanya ke saya nggak bisa absen. Ini ya. Jadi absen itu, ini contoh ya. Tambah file gini lah. Ketika di sini pastikan tombolnya ada ya. Pilih file dari perangkat Anda. Ini contoh ya. Biar nanti nggak tanya lagi ya. Nah, misalkan ini ya. Nah gini terus upload gini ya. Nah terus nanti kirim gitu ya. Dan saya menegaskan tidak boleh men-screenshot gambar yang kemarin ya, screenshot gambar yang saat ini terjadi. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya akan coba bagi untuk link absennya. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Dan mungkin mohon maaf ya Pak Guru nggak bisa berlama-lama karena mengingat kuota ya, kasihan. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.